آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ
صدق الله العظيم.
dinonaktifkan demi menjaga kehusyuan ibadah Jumat dan tidak diperkenankan mengeluarkan suara atau mengobrol ketika khotib berkhutbah. Demikian dan terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Khotib dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi ja'ala an-nasa khalifatan fil ard wa dzakarna bi alla yattabi'a khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun, ittaqullah fa innallaha yuhibbul muttaqin wa inna lil muttaqina jannatun na'im. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari mimbar ini khatib mengajak pada diri di khatib sendiri juga kepada sidang Jumat. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dalam bentuk amal soleh kita. Karena berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah tanpa diikuti oleh amal soleh sesungguhnya tidak bermakna. Amal soleh tidak lain adalah setiap aktivitas kita, setiap kerja kita, setiap perilaku kita yang dilandasi niat lillahi ta'ala sekecil apapun, insya Allah akan dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah amal soleh. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita sedang menjalani kehidupan di mana kita akan terus-menerus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu Allah berikan untuk mengetahui sejauh mana derajat dan tingkat keimanan kita kepadanya. Setelah kita lepas dari ujian itu, tentu saja bukan berarti kita selesai diuji. Selama hidup kita ini akan diuji terus-menerus, baik dengan kesenangan maupun dengan kesulitan. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada Allah lah kamu dikembalikan. Belakangan ini masyarakat kita terus-menerus diuji oleh Allah dengan berbagai musibah seperti gempa bumi, longsor. Yang cukup menghebohkan adalah wabah COVID-19. Semua itu merupakan bentuk ujian yang sedang kita hadapi. Bahkan mungkin semua musibah itu bukan hanya sekadar ujian, tetapi sebagai tadzkirah, sebagai peringatan. Karena sebagian masyarakat kita terlena dengan kehidupan dunia, tidak mengindahkan peringatan Allah, menyimpang dari aturan-aturan Allah, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Jika sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Ahasiban nas ayyutraku ayyakula amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Tentu saja akan diuji terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jalan yang kita lalui dalam kehidupan ini tidak selamanya datar. Ada kalanya mendaki dan menurun. Jalan itu bertaburan batu dan duri. Ada kalanya manusia mendapatkan nikmat dan ada kalanya ditimpa kesusahan dan musibah. Ada saatnya tertawa dan ada pula saatnya menangis. Ada saatnya bahagia dan ada pula saatnya menderita. Semua silih berganti. Itu semua adalah sunatullah yang dijadikan sebagai ujian bagi kita kaum muslimin. Jika kita tidak tabah dan tidak tahan uji, bisa terjerumus ke dalam kehidupan yang tak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mampu bertahan dan mampu mengatasi segala problema kehidupan yang selalu menggoda, tidak ada jalan lain kecuali dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Namun banyak manusia yang tidak sadar terhadap persoalan ini, sehingga mereka lupa akan karunia Allah yang telah diterimanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai karunia yang besar, walakin aktsaruhum la yashkurun, tetapi mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak mensyukurinya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai ujian, cobaan kepada kita, ada yang ringan dan ada juga yang berat. Akan tetapi Allah menghendaki orang-orang mukmin bila menghadapi ujian menerima dengan sikap terpuji yang harus diwujudkan dalam setiap kehidupan. Di antara sikap hidup yang terpuji itu ialah yang pertama, bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Dalam situasi bagaimanapun kita harus menghadapinya dengan jiwa yang telah digariskan Al-Quran. Ketika mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, haruslah bersyukur pada Allah. Itulah sifat insani yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Yang perlu diingat ialah bahwa kesenangan, kebahagiaan dan kenikmatan itu sebenarnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atublabunna fi amwalikum wa anfusikum, Allah berfirman, sesungguhnya kamu akan diuji dengan harta, bahkan termasuk diri kita, termasuk kita semua hadirin. Firman Allah di atas menyingkapkan bahwa kesenangan, kebahagiaan hidup, baik yang berbentuk material maupun imaterial, semuanya merupakan karunia Allah yang dijadikan sebagai ujian terhadap keimanan setiap orang yang menerimanya. Apakah dengan mendapatkan kenikmatan itu ia bersyukur atau ia kufur? Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingat, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kami menimbah nikmat kepadamu, dan sebaliknya jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin rahimakumullah, untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah, hendaknya kita bersikap yang pertama, senantiasa menyadari bahwa kesenangan yang diperoleh hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata ikhtiar kita. Yang kedua, senantiasa bersikap hati-hati dan mawas diri bahwa kesenangan, kebahagiaan merupakan ujian bagi kita. Dan yang ketiganya, apabila menerima kesenangan, hendaknya kita gunakan menurut kehendak Allah sebagai pemberi nikmat. Hadirin rahimakumullah, sikap mukmin yang kedua adalah bersabar ketika mendapatkan cobaan. Sikap mukmin ketika ditimpa musibah atau cobaan hidup mesti bersabar diri, meneguhkan pendirian dan keyakinan agar tidak lemah, tidak goyah, serta menjauhkan diri dari sikap yang dapat menimbulkan kekufuran.
Yang harus dijadikan perisai diri untuk menghadapi ujian itu tidak lain adalah kesabaran. Orang bersikap sabar tatkala mendapatkan cobaan akan membawa dirinya menuju ke satu tumpuan tempat kembali. Semua datang dari Allah dan kembalinya pun kepada Allah. Sikap demikian itu pada tingkat terakhir akan mendapatkan kemenangan, karena kesabaran merupakan senjata yang paling ampuh dalam menghadapi cobaan dan rintangan. Sabar akan dapat membentuk manusia menjadi kuat dan teguh tatkala menghadapi cobaan. Jiwa tidak goyah, tidak gelisah, tidak hilang keseimbangan. Hati tetap tabah menghadapi cobaan, tidak berubah pendiriannya, laksana batu karang tengah lautan yang tak goyah tatkala dihantam ombak. Dengan sabar tatkala menerima cobaan hidup, orang tidak akan kecil hati dan putus asa. Sebaliknya, hati dan jiwanya pasrah semakin dekat kepada Allah sambil memohon pertolongan agar segala dilepaskan dari penderitaan hidup itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengingatkan kepada kita, ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Allah mengingatkan kepada kita, hendaklah kalian meminta disertai dengan kesabaran dan sholat. Allah akan senantiasa berada di tengah-tengah kita. Hadirin rahimakumullah, lalu firman Allah di atas memberikan gambaran kepada kita kaum muslimin agar senantiasa bersabar dalam menerima cobaan yang diwujudkan dalam bentuk sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah walaupun sangat besar penghalangnya. Sabar dalam menahan hawa nafsu kemaksiatan walaupun sangat besar daya tariknya. Sabar dalam menerima cobaan yang menimpa walaupun dirasakan sangat berat dengan tidak keluh kesah dan gelisah. Keadaan kesabaran seperti itulah yang akan dapat membentuk sikap mukmin sehingga berjiwa besar, tidak putus asa dan tidak mudah menyerah. Hadirin rahimakumullah. Sikap yang ketiga, sikap seorang mukmin yang ketiga ialah bertobat dari segala dosa. Berbagai macam kesulitan serta banyaknya bencana musibah baik yang menimpa diri, keluarga maupun masyarakat, di samping merupakan ujian, juga merupakan tadhkirah, merupakan peringatan terhadap kesalahan, terhadap kelalaian dan dosa-dosa yang dilakukan oleh kita. Allah mengingatkan kepada kita, dan apa saja musibah yang menimpa adalah disebabkan oleh perbuatan diri sendiri. Wa ma asabakum min musibah fima kasabat aydikum. Firman Allah di atas menyingkapkan bahwa orang mukmin dikala mendapatkan musibah hendaknya selalu was-was diri dan segera introspeksi diri, apakah musibah yang menimpa itu semata-mata ujian ataukah sebagai peringatan, sebagai tadhkirah atas kelalaian dan kesalahan yang diperbuat baik secara langsung kepada Allah maupun terhadap sesama. Selain itu hendaknya menyadari pula terhadap kesalahan dan dosa yang diperbuatnya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Berdasar pada ayat tersebut jelaslah bagi kita bahwa kita orang-orang mukmin jika orang-orang mukmin melakukan kesalahan hendaknya segera bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Taubat dalam arti T-nya tidak, A-nya akan, U-nya ulangi, B-nya berbuat, A-nya apa-apa, T-nya terkutuk, tidak akan mengulangi perbuatan apa yang terkutuk yang diwujudkan dalam bentuk menyadari terhadap kesalahan yang telah dilakukan, menghentikan perbuatan yang salah, mohon ampun kepada Allah, mohon perlindungan agar terpelihara dari dosa, meminta maaf
kepada sesama apabila dia bersalah, di samping minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bagian terakhir Allah juga mengingatkan kepada kita, kecuali orang-orang yang beriman dan bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat, mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, atau yang dikenal dengan taubatan nasuha. Hadirin rahimakumullah. Dengan demikian, sikap yang dilandasi iman, yang diwujudkan dalam bentuk mensyukuri nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, serta bertaubat dari berbagai dosa dan kehilafan, semua itu menjadi modal dasar untuk mencapai ketentraman hidup kita. Dengan sikap seperti itulah orang-orang mukmin tidak boleh lepas dari genggamannya, terutama tentang keutuhan keimanannya. Dengan demikian, aktivitas keseharian kita merupakan nilai-nilai keimanan yang ada pada diri kita masing-masing. Dan ketiga sikap di atas, insya Allah akan selalu menjelma dan tumbuh subur sebagai wujud dari nilai-nilai akidah, nilai-nilai keyakinan yang ada pada kita. Barakallahu li walakum. Alhamdulillah alladzi amarna bi an na'mal al-wajibati wan nawafil alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah, 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 fa innallaha yuhibbul muttaqin. Hadirin rahimakumullah, pada khutbah kedua mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibah yang menimpa khususnya wabah Covid akan segera reda dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita memperoleh berkah dan hikmah dari peristiwa ini untuk senantiasa menjadikan diri kita bahwa semua itu sekali lagi tentu saja terkait dengan perilaku kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل المطرحة لنا من كل شر. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة فيروس كورونا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة فيروس كورونا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة فيروس كورونا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله